Halo, selamat malam semua. Selamat datang kembali di kelas Kejadian Lain di Sekolah. Masih bareng gue Onga, dan gue Onga. Ya, malam Jumat ini gue sendirian. Tapi nggak apa-apa, karena di episode ketiga ini udah ada cerita menarik kejadian lain di sekolah yang bakal nemenin malam Jumat kalian. Gimana puasanya? Semoga segala amal yang kita lakuin di bulan Ramadan tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelah Ramadan, keimanan dan ketakwaan kita makin bertambah ya teman-teman Podkece. Kejadian lain di sekolah kali ini datang dari seorang siswi salah satu sekolah SMK di Jakarta. Namanya April. April nggak gabung kita untuk ceritain langsung kejadian lain di sekolah yang dia alamin. Tapi April ngirimin sebuah cerita yang nanti bakal gue bacain untuk teman-teman Podkece. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin lagi ke teman-teman Podkece, kalau ada yang mau berbagi kejadian lain di sekolah, kayak April, bisa komen di Instagram dan Twitter kita @pojok_. Ingat teman-teman, kejadian lain di sekolahnya harus kejadian nyata. Kalian bisa jadi narasumber langsung atau sekedar berbagi cerita yang nantinya ceritanya bakal kita bacain. Nah, sekarang saatnya gue bacain cerita kejadian lain di sekolah yang dialamin April dari SMK di Jakarta. Jadi, April ini mengaku kalau dia juga salah satu orang yang bisa, bahkan dari kecil. April bilang kebisaannya itu diturunin dari keluarganya. Pernah suatu ketika, April mimpi. Mimpinya nyeremin banget dan tragis. Malam pertama, di dalam mimpi itu, gue ngeliat ada seorang cowok sama seorang cewek lagi berantem di dalam kamar mandi di lantai atas. Setelah beberapa lama, si cowok pergi dan ninggalin si cewek di dalam kamar mandi. Di situ gue ngeliat kalau si cewek ini duduk diem dan nggak bergerak. Gue ngeliat makin deket dan saat itu gue yakin kalau cewek ini udah meninggal. Di situ gue langsung kebangun dari tidur gue, keringet dingin dan ketakutan. Karena gue ngeliat banget kalau dalam mimpi gue itu adalah bangunan sekolah tempat gue sekolah. Tapi di hari itu, waktu di sekolah, gue biasa aja. Nggak ada kejadian aneh apa-apa yang gue alamin. Di malam kedua, tiba-tiba cewek ini muncul lagi di mimpi gue. Tapi kali ini gue cuma ngeliat dia dari kejauhan. Sosok cewek ini cuma berdiri di depan lab perkantoran. Tatapannya kosong dan sayu. Gue ngeliat dari raut mukanya, kayak ada sesuatu yang mau dia ceritain ke gue. Seakan-akan dia mau minta tolong. Dan di malam ketiganya, cewek ini muncul lagi dalam mimpi gue. Waktu itu gue lagi jalan di lorong sekolah. Tiba-tiba dia muncul di depan gue. Awalnya dia diem dengan tatapan kosong. Tapi lama-kelamaan dia mulai nangis. Gue ngeliat dari raut wajahnya ada sesuatu banget yang mau dia ceritain. Tapi karena gue ketakutan, akhirnya gue lari ngejauh dari dia. Bukan yang ngejauh, malah sosok cewek ini lari ngejar gue sambil nangis. Terus ngejar gue. Dan akhirnya gue kebangun. Saat itu gue ketakutan banget. Saking takutnya, malam itu gue minta temenin ibu gue untuk nemenin gue tidur. Tapi setelah 3 malam itu gue dimimpiin sama sosok cewek ini, dia nggak pernah muncul lagi dalam mimpi gue. Baru sekitar sebulan kemudian, waktu gue lagi praktek di lab perkantoran, dia nampakin dirinya.
di pojokan lab perkantoran. Penampilannya kacau banget. Rambut dia berantakan, tatapannya kosong. Dan saat itu gue ketakutan banget. Gue mulai keringet dingin. Gue inget banget kalau dia adalah sosok cewek yang ada di dalam kamar mandi. Dia adalah sosok cewek yang ngejar gue sambil nangis. Dia adalah sosok cewek yang muncul di mimpi gue selama 3 hari berturut-turut. Dalam keadaan ketakutan, dalam hati gue bilang, apa yang bisa gue bantu? Karena gue ngerasa ada yang gak beres. Akhirnya gue coba cerita ke salah seorang guru yang gue kenal dan gue percaya. Beliau bilang, memang beberapa tahun yang lalu ada seorang siswi yang meninggal di sekolah. Dia ini anaknya bandel, susah diatur. Malah sempet mau dikeluarin dari sekolah. Beliau nggak cerita detail gimana dan kenapa dia meninggal. Tapi beliau minta gue untuk doain dia di setiap sholat gue. Gara-gara mimpi itu dan kejadian di sekolah tadi, gue sempet nggak mau masuk sekolah karena ketakutan. Alhamdulillah sampai sekarang dia nggak pernah muncul lagi di mimpi gue ataupun di sekolah. Itu sedikit cerita pengalaman dari gue. Terima kasih. Wow, sebuah kejadian yang mencengangkan ya teman-teman Podkece. Gue nggak kebayang kalau jadi April nih kayak gimana. Tapi kalau bicara soal mimpi, gue juga punya sedikit cerita. Jadi gue waktu SMA itu punya sahabat, ada 6 orang. Di hari salah satu sahabat gue meninggal, gue nginep di rumah salah satu sahabat gue yang lain, dan di situ seingat gue kita bertiga. Suasana masih berduka gitu, kita pulang dari takziah di rumahnya. Kita baru bisa tidur itu kalau nggak salah sekitaran jam 3. Uniknya di situ kita bertiga mimpi yang kurang lebih sama. Dia datang di mimpi kita masing-masing dan ngucapin salam perpisahan. Habis itu dia pergi ngejauh, lama-lama ngilang. Paginya kita ceritain dan kita bertiga kaget. Mimpi kita kok sama gitu. Untuk sahabat gue almarhum Dwi Andianto, semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk April yang sudah mau berbagi kejadian lain di sekolahnya. Ceritanya menarik banget. Semoga setelah ini banyak teman-teman Podkece yang mau berbagi juga ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung atau mau kenalan dengan narasumber malam ini, silahkan disapa akun Instagramnya @aprildnr. Sekali lagi, @aprildnr. Terima kasih juga untuk teman-teman Podkece yang udah mampir. Jangan lupa follow IG dan Twitter kita di @pojok_, PODJOK_ untuk tahu update-update dari kita. Selamat Idul Fitri, teman-teman Podkece. Maafkan kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Cukup sampai di sini kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam Jumat. Bye.